Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik Maleakhi 3 ayat 10 dengan tema persepuluhan sebagai berbagi berkat. Untuk itu telah hadir bersama kita via Zoom Bapak Pendeta Roy Alexander Suryanegara. Beliau ini saat ini melayani di basis pelayanan GKI Perth. Pak Roy, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Tika. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber ngulik Alkitab ya Pak ya. Jauh-jauh dari Perth. Sahabat YKB GKI, acara ngulik Alkitab dipersiapkan menjadi sarana kita belajar bersama, mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat dapat terlibat secara interaktif dengan mengajukan pertanyaan maupun memberikan komentar di chat room yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab dan memulai ulikan kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Roy. Silakan Pak Roy. Sahabat IKB, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan kami berjumpa dan belajar lebih lagi mengenai firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar mengenai persepuluhan. Biarlah kami memahami itu sebagai sebuah panggilan Tuhan untuk kami mau berbagi berkat, bukan untuk menuntut berkat. Bapa, biarlah kami boleh diterangi oleh hikmat-Mu agar kami memahami firman Tuhan dengan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya akan membacakan Maleakhi 3 ayat 10 yang menjadi landasan kita berbicara saat ini. Demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya ke Pak Pendeta Roy. Pak Pendeta, tema kita tadi sudah saya bacakan adalah persepuluhan sebagai berbagi berkat. Konsep persembahan juga persepuluhan akrab bagi kita tentu saja. Tapi paling tidak dalam pengamatan saya tidak berarti mudah dilaksanakan. Pembicaraan tentang persepuluhan cenderung sensitif, mungkin karena pada akhirnya pembicaraan mengenai persepuluhan ini menyinggung atau berkaitan dengan uang. Sehingga para pendeta dan gereja cenderung sangat berhati-hati ketika bicara mengenai persembahan, khususnya persepuluhan ini. Tapi saat ini kita sedang dalam ngulik Alkitab dan membicarakan mengenai tema yang sensitif ini. Kita melihatnya juga dalam kaitan berbagi berkat. Nah, Pak Pendeta, supaya kita bisa memahami ini dengan baik, kita mulai dari mana? Dari hal apa sehingga ini menjadi jelas bagi kita? Silakan, Pak. Sahabat IKB, topik tentang persepuluhan adalah salah satu topik yang cukup sering ditanyakan oleh jemaat kepada pendetanya. Oleh karena itu saya mencoba untuk mengajak kita mengulik pemahaman tentang persepuluhan ini. Maleakhi 3 ayat 10 yang kita baca tadi seringkali menjadi ayat andalan, ayat yang dipakai berulang kali untuk mengajak orang membawa persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Tetapi harus kita sadari, itu hanyalah satu ayat dari demikian banyak pemahaman penjelasan yang diberikan oleh Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, ketika masyarakat Israel diatur oleh Tuhan di dalam sumber-sumber hukum Perjanjian Lama, di dalam Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan, ada banyak peraturan yang bicara tentang bagaimana umat harus mempersembahkan kepada Tuhan.
Jadi kita mau melihat lebih dari sekedar satu ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Pendeta Tika. Tetapi karena ada banyak ayat yang akan kita bersama-sama dalami pada hari ini, saya meminta kepada rekan-rekan di studio untuk menayangkan ayat-ayat yang nanti saya bacakan. Karena ada banyak sekali dan kita mau melihat beberapa poin-poin apa yang bisa kita tarik tentang persepuluhan. Karena tanpa disadari, salah satu bahaya pemahaman tentang persepuluhan ketika kita berfokus pada Maleakhi 3 saja, itu seringkali membuat kita terjebak pada pola pikir yang transaksional. Karena ketika kita baca bawalah persembahan persepuluhan, seringkali kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, ujilah Tuhan, apakah Ia tidak akan mencurahkan berkat-Nya untuk kita. Jadi seolah-olah persepuluhan itu menjadi sebuah cara untuk mendapatkan berkat. Padahal ketika kita lihat lebih dalam dari latar belakangnya, kita justru memahami Tuhan menetapkan aturan persepuluhan justru sebagai sebuah cara Ia berbagi berkat. Supaya umat belajar berbagi berkat. Jadi saya mau ajak kita bersama-sama melihat sedikit mundur ke latar belakangnya. Latar belakang bahwa pertama-tama masyarakat Israel adalah masyarakat agraris. Hidup mereka bertumpu pada bercocok tanam, peternakan, perkebunan. Dan oleh karena itu memiliki lahan merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan kita tahu di dalam masyarakat Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian di tanah Kanaan, Tuhan telah mengalokasikan areal-areal tanah untuk menjadi hak pusaka, tanah pusaka, itulah istilah yang digunakan untuk ke-12 suku Israel. Jadi ketika kita melihat peta Israel pada zaman itu, kita akan temukan ada pembagian plot-plot di mana ini merupakan wilayah keluarga-keluarga dari suku Ruben, Simeon, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Sebulon, dan juga kedua anak Yusuf, Efraim dan Manasye, dan Benyamin. Tetapi ada satu suku di dalam masyarakat Israel yang tidak menerima tanah pusaka, yaitu suku Lewi. Suku Lewi tidak menerima tanah pusaka. Kenapa? Karena mereka tidak punya waktu untuk beternak, bercocok tanam, atau bertani. Karena bagi suku Lewi, Tuhan memberi tanggung jawab khusus untuk mengatur peribadahan, untuk menjalankan kehidupan peribadahan umat. Jadi mereka nggak cari nafkah dari bertani atau berkebun atau beternak, bukan berusaha, tetapi dari pelayanan mereka di dalam peribadahan. Jadi orang Lewi nggak punya tanah. Dan bukan hanya orang Lewi, di dalam masyarakat Israel ada juga sekelompok orang-orang yang kita golongkan sebagai kaum marginal. Yaitu siapa mereka? Para budak, para penduduk asing, orang-orang asing yang tinggal dan masuk migrasi tinggal bersama-sama dengan masyarakat Israel. Janda dan anak yatim. Jadi mereka yang tidak ada ayah. Mereka semua adalah kelompok orang yang tidak punya lahan. Mereka nggak punya tanah. Jadi dari mana mereka bisa hidup? Dari mana sumber penghasilan mereka? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat YKB, dalam kesempatan ini kita mau melihat di dalam perjanjian lama ada sebuah konsep berbagi berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Ini bagian awalnya dari saya. Baik, Pak Roy, Maleakhi 3 ayat 10, katakanlah itu menjadi landasan yang mengantarkan kita membicarakan persepuluhan. Lalu Pak Pendeta juga menjelaskan ada 12 suku dengan penjelasan barusan, dan menyebutkan ada kelompok yang disebut kaum marginal. Pak, apa kaitan harus melihat pada ke-12 suku itu dan juga kelompok
marginal ini ketika apa kaitannya, apa kepentingannya kita mengingat mereka ketika kita bicara mengenai persepuluhan, Pak? Ya, jadi saya mau mengajak kita bersama sahabat TKB untuk melihat bahwa di dalam perjanjian lama, persepuluhan itu nggak berdiri sendiri. Ya. Persepuluhan itu merupakan satu paket dari pengaturan Allah yang mengajak memberi tanggung jawab kepada masyarakat Israel untuk berbagi hasil, berbagi berkat. Kalau mereka sudah dikasih tanah, kalau mereka dikasih sumber penghidupan, maka dari apa yang mereka terima, apa yang mereka peroleh, ada tanggung jawab dari mereka untuk berbagi hasil dengan mereka yang tidak punya tanah, orang Lewi dan juga kaum marginal yang baru saja kita baca. Dengan kata lain, dalam hal peribadahan, tapi juga dalam hal charity, dalam hal bakti sosial mereka. Nah, ada beberapa konsep berbagi hasil yang akan kita baca bersama di sini, tapi saya mau sebutkan dulu secara umum saja. Pertama-tama ada konsep yang namanya gleaning, ya, memungut terjemahannya. Yaitu dan kemudian ada yang namanya scrapping atau memetik. Ya, peraturan tentang memungut, peraturan tentang memetik, peraturan tentang tahun Sabat, peraturan tentang tahun Yobel, dan juga tentang persepuluhan. Semua ini, 5 poin yang tadi saya sebutkan, itu bicara tentang berbagi hasil. Nah, ini jarang kita ulik, ya, jarang kita bahas. Kenapa seringnya seolah-olah cuma persepuluhannya yang ditekankan, seolah-olah itulah yang paling utama. Nah, ini yang saya mau ajak kita bersama-sama. Saya mau ajak kita baca beberapa ayat, jangan bosan mudah-mudahan, tetapi ini penting. Saya mau ajak kita baca. Saya akan bacakan Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Nah, ini adalah peraturan tentang memungut atau gleaning. Imamat 19 ayat 9 sampai 10 demikian bunyinya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi penduduk asing. Nah, ada peraturan berbagi hasil. Jadi kalau Anda udah dikasih tanah, Anda punya lahan, termasuk dapat tanah pusaka dari Allah, lalu Anda menanami itu menjadi kebun anggur dan lalu Anda jadikan itu ladang. Ketika Anda memanen, jangan dipanen sampai habis, sampai licin semuanya diambil buat Anda. Ada yang harus Anda sisain. Yang di pinggir-pinggir itu harus Anda sisain. Supaya apa? Supaya orang miskin, orang gelandangan bisa ambil dari sana. Itu tanggung jawab. Itu perintah. Kalau Anda metik udah sekali, satu putaran Anda petiki anggur Anda, jangan datang lagi, periksa lagi ada yang ketinggalan nggak. Biarin, tinggalin itu. Bagi itu untuk orang miskin dan penduduk asing. Kita lihat. Saya baca lagi, satu ayat lagi yang bicara tentang peraturan tentang memungut ini. Ulangan 24 ayat 19 sampai 22. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian penduduk asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian penduduk asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian penduduk asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat
bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Jadi kita melihat di sini sebuah konsep bagaimana ini bagian dari peraturan agama. Bagaimana dalam menjalani hubungan mereka dengan Tuhan, mereka diingatkan untuk punya hati, menaruh perhatian kepada kaum marginal ini, penduduk asing, anak yatim, dan janda, orang-orang miskin ini. Dan dasarnya adalah satu, kamu pun orang Israel dahulu adalah budak. Budak yang Allah kasihi, budak yang telah menerima anugerah Allah, sampai sekarang mereka mendapat tanah pusaka. Jadi ketika mereka merasakan berkat itu, mereka diingatkan ada bagian yang harus mereka berikan untuk orang yang nggak punya. Jadi ini berbagi hasil. Pertama-tama dengan membiarkan supaya orang bisa pungut apa yang tersisa dari hasil ladang. Kedua, kalau tadi memunguti, peraturan yang kedua bicara tentang scrapping, memetik. Ulangan 23 ayat 24-25 saya akan bacakan. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Lihat, kalau tadi si pemilik tanah diberi kewajiban untuk menyisihkan. Dalam peraturan scrapping atau memetik ini, kita melihat sekarang si orang miskin, si kaum marginal diberi hak untuk mengambil. Kalau kamu lapar dan kamu lewat kebun milik orang Israel, kamu boleh petik untuk makan. Jangan sampai kamu kelaparan di tanah yang Tuhan sudah berikan. Kamu boleh punya hak. Tapi juga nggak boleh dieksploitasi, ya langsung bawa pick up, diisi penuh satu mobil, bawa pergi hasil panenannya. Tapi sekali lagi diingatkan bahwa berbagi adalah satu pokok yang penting di dalam konsep kesetiaan, keadilan, dan belas kasihan Allah. Gleaning, memungut, scrapping, memetik. Kita lihat peraturan lainnya ya, peraturan tahun Sabat. Peraturan tahun Sabat. Dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai 11, 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Di sini kita melihat sebuah peraturan yang sangat punya kepekaan ekologis juga, selain kepekaan terhadap kaum miskin. Dikatakan kalau kamu udah mengolah lahanmu, 6 tahun kamu udah dapat hasilnya, panenannya. Tahun ke-7, kamu harus diemin. Kamu nggak ambil keuntungan dari tanah itu. Ya. Kamu harus biarin. Biarin supaya apa? Supaya orang miskin, kaum marginal, boleh ambil dari tanah itu di tahun yang ke-7. Dan bukan cuma orang miskin, hewan-hewan liar pun. Ya. Selain itu juga sebenarnya ini punya dampak bagus untuk memulihkan unsur-unsur hara yang terdapat dalam tanah, ya, supaya mereka bisa menghasilkan kualitas yang baik di tahun-tahun berikutnya. Jadi ini kenapa saya nggak pernah dengar ini ditekankan oleh gereja nih ya. Hai pengusaha, kalau kamu punya hotel 6 tahun kamu sudah dapat untung dari hotelmu, ya, maka tahun ke-7 untungnya bersedia nggak kamu bagi untuk semua orang-orang yang membutuhkan. Hai pengusaha, kalau kamu punya rumah sakit, kalau kamu punya sekolah,
untung sekolahmu, untung rumah sakitmu di tahun yang ke-7, bersedia nggak kamu bagi untuk orang-orang yang membutuhkan? Ini yang saya mau ingatkan, bahwa konsep berbagi ini yang utama di dalam peraturan yang Allah berikan. Dan jangan takut, masih tentang tahun Sabat, Tuhan berkata dalam Imamat 25 ayat 20 sampai 22, apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Orang mungkin suka khawatir ya, kenapa? Kalau saya nggak ambil ini untungnya, saya makan dari mana? Ya, saya dapat dari mana nih? Tapi kita lihat Tuhan bilang apa, ayat 21-nya, maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai pada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu memang sungguh-sungguh niatkan, Tuhan yang sediain kok. Dari tahun yang sebelumnya, Tuhan akan kasih hasil yang cukup, supaya ketika tahun ke-7 kamu nggak olah tuh tanah, kamu masih cukup. Dan tahun yang ke-8, kan tahun ke-8 baru ditanam, jadi baru dipetiknya di akhir tahun. Sepanjang tahun itu kamu masih makan dari hasil tahun ke-6, nggak akan cukup. Nah repotnya, orang kadang-kadang kalau pas tahun ke-6 dapat untung 3 kali lipat, ya senang. Dia lupa bahwa untung yang lebih itu, yang ekstra itu sebenarnya dimaksudkan untuk menopang tahun ke-7 dan tahun ke-8, supaya dia bisa berbagi. Bukannya untuk menimbun atau mengumpulkan harta semata. Ini tahun Sabat. Dan tahun Yobel. Tahun Yobel intinya saudara tahu ya, setelah 7 kali tahun Sabat, maka tahun ke-50 itu, Imamat 25, saya bacakan Imamat 25 ayat 8 sampai 12. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kamu menabur. Apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena itu adalah tahun Yobel bagimu. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil langsung dari ladang. Tahun Yobel ini unik. Uniknya kenapa? Karena pada tahun ini tahun pembebasan. Semua orang disuruh pulang. Kenapa maksudnya suruh pulang? Karena kadangkala ketika orang terlilit hutang lalu dia nggak bisa tebus hutangnya, maka orang itu menjadi budak. Dia bekerja terikat budak kepada sesama kaum Israel. Pada tahun Yobel, orang itu harus dilepaskan, dibebaskan dari ikatan perbudakannya itu. Dia kembali. Jadi ini satu konsep berbagi yang lebih menyeluruh satu bangsa ini. Nah baik, jadi sebelum masuk ke persepuluhan, saya mau kasih lihat bahwa satu poin persepuluhan itu bagian dari kerangka yang berpikir yang tadi. Ya, tanggung jawab untuk menyisihkan berkatmu supaya boleh dipungut, tanggung jawab untuk mengizinkan orang-orang miskin membutuhkan memetik dari kebunmu, tanggung jawab untuk tahun Sabat membiarkan tanah pada tahun yang ke-7 untuk memberkati orang-orang nggak punya, dan tahun Yobel, tahun pembebasan. Dan baru nanti kita mau bicara tentang persepuluhan lebih lanjut. Oke, baik Pak Roy. Barusan penjelasan mengenai beberapa peraturan atau perintah yang diberikan kepada umat Israel. Mengapa ini penting? Tentu juga perlu dijelaskan nanti apa kaitannya dengan memberikan persepuluhan. Tapi
Penjelasan mengenai ini disimpan dulu, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Roy Suryanegara sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung, kami informasikan bahwa kita sedang ngulik Alkitab dari Maleakhi 3 ayat 10 dengan tema persepuluhan sebagai berbagi berkat. Sahabat YKB dapat berinteraksi bersama kami dengan mengajukan pertanyaan ataupun berkomentar melalui chatroom yang tersedia. Saya kembali ke Pak Pendeta yang tadi sudah memberikan penjelasan mengenai beberapa peraturan atau bahkan perintah kepada umat Israel. Nah, apakah maksud perintah-perintah itu? Bagaimana peraturan itu kemudian yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Pendeta dapat membangkitkan kesadaran, membangun kesadaran kita, kemudian mendorong kita untuk mau memberikan persepuluhan? Baik, saya mau ajak kita untuk membahas beberapa poin pemahaman tentang persepuluhan. Jadi saya harap rekan-rekan sahabat YKB tidak jenuh kalau kita akan baca banyak ayat. Pertama-tama Imamat 27 ayat 30 sampai 33. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jika orang mau menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Sahabat YKB, pertama-tama saya mau menekankan bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan. Jadi 1/10 dari hasil lahan, baik itu yang ditanam di tanah ataupun yang dipetik dari pohon, ataupun 1/10 dari hewan yang diternakkan, itu menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi masyarakat Israel tahu benar ini. 1/10 dari hasil usaha mereka di atas tanah pusaka yang Tuhan berikan, itu wajib dipersembahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Itu pemahaman utamanya. Tapi bagaimana dipersembahkannya? Nah, ini yang kita mau lihat selanjutnya, ya.
Kedua, saya mau ajak kita lihat dalam Bilangan 18 ayat 21 sampai 32. Dalam Bilangan 18 ayat 21 sampai 32, saya hanya baca sampai 24. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ini pemahaman penting yang kedua. Karena orang Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka, dari mana mereka mendapatkan penghidupan mereka? Sementara mereka harus fokus melayani kemah pertemuan, peribadahan. Tetapi mereka juga tetap harus menafkahi kebutuhan hidupnya. Dari mana mereka dapat? Nah, ini kita melihat, kalau pertama-tama orang Israel wajib memberi persepuluhan sebagai persembahan khusus untuk Tuhan, maka di sini kita melihat Tuhan lalu serahkan persembahan khusus itu sebagai hak pusaka kaum Lewi. Jadi kaum Lewi tidak mendapat tanah pusaka, tetapi dia mendapat hak agar saudara-saudaranya yang dapat tanah itu, 10% hasil tanah itu untuk menopang kehidupan para kaum Lewi. Ya. Karena mereka nggak kerja, dalam arti mereka nggak bercocok tanam, mereka nggak berladang, mereka nggak bertani. Jadi mereka ditopang kehidupannya dari persembahan. Ya. Jadi ini yang penting kita ingat, saudara-saudara, ya, inilah support system dalam masyarakat Israel yang agraris, agar saudara-saudaranya yang mendedikasikan waktunya untuk peribadahan, baik sebagai imam atau sebagai orang Lewi yang membantu di kemah pertemuan, mereka bisa hidup. Jadi ini yang kita ingat. Jadi kalau imam yang namanya imam itu tanahnya udah banyak dan usahanya udah besar, punya pabrik, bahkan lucu juga kalau dia masih nuntut persepuluhan untuk dia, gitu kan? Ada sesuatu yang tidak sejalan dengan konsep keadilan yang Allah mau ajarkan kepada masyarakat Israel. Lalu kita lihat lagi di dalam Ulangan 12. Nah, poin yang ketiga nih. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu, Ulangan 12 ayat 11 saya baca, untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan kamu. Apa yang kita lihat di sini? Ini poin pemahaman yang ketiga. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa persepuluhan itu adalah salah satu dari banyak ungkapan persembahan, ungkapan syukur kepada Allah. Dan bentuknya umumnya adalah natura. Hasil kebun, hasil tani, hasil ternak, itu yang dibawa. Dan setelah dibawa, dipersembahkan, kita lihat dalam perjanjian lama, dalam masyarakat Israel. Lalu setelah itu, dagingnya seringkali juga dinikmati bersama. Jadi bukannya sekedar masuk rekening banknya orang Lewi, lalu disimpan di sana, gitu. Tapi langsung dinikmati juga bersama-sama dengan masyarakat di sana. Jadi sekali lagi, ini persembahan persepuluhan sama sekali nggak ada kaitannya dengan mengakumulasi atau menimbun harta bagi rumah ibadah, tetapi justru untuk dinikmati, menjadi bagian dari peribadahan di dalam ketika mereka makan itu bersama-sama.
Ini 3 poin penting ya. Pertama-tama umat Israel wajib memberi persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu lalu Allah berikan menjadi hak pusaka untuk orang Lewi menopang kehidupan mereka karena mereka mendedikasikan diri untuk peribadahan sehingga tidak bekerja secara agraris. Dan ketiga, persembahan persepuluhan itu adalah satu dari sekian banyak ungkapan syukur kepada Allah, bukan satu-satunya. Dan itu pun dalam rupa natura yang kemudian juga dinikmati bersama oleh umat. Itu dulu mungkin. Oke, Pak Roy, ini menarik ya. Persepuluhan hanya salah satu dari banyak bentuk persembahan. Berarti bukan satu-satunya, Pak. Gimana ya? Mendengar persepuluhan aja mungkin rasanya udah berat. 1/10, Pak Pendeta, ini nggak sedikit gitu ya. Tapi ternyata ini baru salah satunya aja. Masih ada beberapa lainnya. Nah, Pak Pendeta, supaya ini dapat dipahami secara baik gitu, bahwa persembahan persepuluhan ini bukan sebagai sebuah beban, tetapi tadi dikatakan di awal bahwa berbagi berkat. Apa yang harus kita lakukan? Apa maksudnya, Pak? Ini mohon dijelaskan lebih lanjut. Ya, nah ini sebenarnya terkait dengan mentalitas. Ya, kita harus mengingat Tuhan bilang dahulu kamu budak kepada umat Israel. Berulang kali ketika kita baca peraturan-peraturan, Tuhan selalu mengingatkan, ingatlah dulu kamu budak. Jadi bayangkan ketika Anda budak, nggak punya tanah, Anda berada di tanah Mesir, lalu sekarang Tuhan berikan tanah. Dari tanah itu kamu dapat hasil. Dari hasil itu kamu merasa terberkati. Ya. Jadi kalau Anda dalam mentalitas selalu kurang, selalu nggak punya, ada yang salah. Justru kamu dari nggak punya apa-apa, sekarang Tuhan kasih segalanya. Kalau dari segalanya ini, lalu Tuhan ingatkan ada porsi yang harus kamu berikan kepada Tuhan dan kepada sesamamu, itulah yang Tuhan mau tekankan di dalam peraturan-peraturan ini. Ya. Jadi Anda mungkin bilang, oke, 10% dari yang saya hasil tani dan hasil ternak saya ini kan besar, sayang sekali, berat sekali rasanya. Tuhan mau ingatkan kepada masyarakat Israel pada saat itu, kamu anggap 1 dari 10 itu berat, tapi sebelumnya kamu punya 0. Sekarang berarti kamu masih punya 9. Jadi ada yang keliru cara pandangnya ketika Anda menganggap persembahan sebagai beban. Itulah sebabnya persembahan itu adalah ungkapan syukur. Bahwa bersyukur Tuhan sudah kasih 10. Dan dari 10 itu ada 1 yang saya khususkan menjadi persembahan untuk umat kaum Lewi ini. Nah ini dalam mindset masyarakat Israel pada saat itu, ya. Nah coba kita lihat lagi lebih lanjut pemahaman tentang persembahan persepuluhan ini. Saya mau baca Ulangan 12 ayatnya yang ke-17 nih. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan, ataupun dari korban sukarelamu ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Apa yang saya mau angkat di sini? Dari bacaan ini apa yang kita lihat? Tadi kita lihat sama ya, banyak macam-macam persembahan. Tapi diingatkan, semua persembahan untuk Tuhan ini nggak bisa kamu makan di rumah. Jadi kamu nggak bisa bilang, nanti kan dibawa di tempat peribadahan nanti dimakan juga. Ya udah kita nggak usah bawa ke sana, kita adain aja di rumah aja. Kita makan di sini aja sama-sama. Nggak bisa, harus dikhususkan. Jadi bawalah itu ke hadapan Tuhan, makannya di sana dan engkau bersukaria. Nah itu dia. Jadi ungkapan syukur ini sesuatu yang dijalani dengan sukacita, bukan beban. Tadi kalau dibilang kok kayaknya terbeban, ngasih persembahan jadi keterpaksaan. Ini yang mau diingatkan. Bagi masyarakat Israel ini harus menjadi sesuatu momen
kesukaan, momen ungkapan syukur. Seperti Anda mendapat panen yang besar, dan lalu Anda bawa 1/10 hasil panen Anda itu untuk dinikmati bersama-sama di tempat ibadah. Ya, itu momen sukacita, bukannya datang dengan berat hati, dengan terpaksa. Tapi justru sukacita karena begini banyak Tuhan sudah memberkati kami. Nah, itu yang diingatkan. Jadi ada manfaat bersama dari ungkapan syukur persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan ini, ya. Mudah-mudahan itu menjawab tadi pertanyaan Bu Tika. Oke, baik. Pak Pendeta Roy sudah menjelaskan 4 pemahaman mengenai persembahan atau persepuluhan ini. Apakah nanti masih akan ada poin-poin lain yang perlu diketahui oleh para sahabat? Ada. Saya menduga ada. Oke, kalau begitu Pak, penjelasannya supaya tidak terpotong, kita simpan dulu, dilanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Masih tetap bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Roy Suryanegara sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat YKB yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa kita sedang ngulik Alkitab dari Maleakhi 3 ayat 10 dengan tema persepuluhan sebagai berbagi berkat. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat masih tetap dapat berinteraksi bersama kami melalui chatroom yang tersedia, bisa mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar di sana. Saya kembali ke Pak Roy. Tadi sudah ada penjelasan, Bapak sudah menjelaskan 4 pemahaman mengenai persembahan, persepuluhan. Dan tadi juga sebelum break saya tanya apakah masih ada, dan Pak Roy mengatakan masih ada. Nah Pak, apa saja pemahaman itu supaya kita bisa
memahaminya secara lebih menyeluruh lagi, Pak? Baik, jadi lagi-lagi kita harus baca lagi ya ayatnya ya. Saya mau ajak kita membaca dari Ulangan 14 ayat 24 sampai 27. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Nah, salah satu pertanyaan yang sering kali saya dapat tuh orang suka bilang, Pak, kalau persepuluhan tuh harus uang ya. Kita ingat justru di dalam perjanjian lama tadi, umumnya persembahan persepuluhan adalah natura, untuk nanti dimakan, diminum, dinikmati bersama. Ya, jadi bukan uang. Dalam Ulangan 14 yang kita baca, diberitahu kalau tempat ibadahmu itu jauh, untuk kamu bawa semua sekian banyak hewan ternak atau berkarung-karung hasil pertanian perkebunanmu, kamu bisa jual dulu, tukarkan dengan uang. Ya, jadi uang itu kamu bawa dalam bungkusan. Nanti sampai tempat sana, barulah kamu belanjakan sesuai apa yang kamu anggap baik, untuk nanti digunakan sebagai persembahan persepuluhan yang akan dinikmati, dimakan dan diminum bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sana. Kamu, anakmu, hambamu, dan orang-orang Lewi. Jadi, uang tidak menjadi prioritas. Itu hanyalah alat transportasi supaya praktis, kamu jaraknya jauh, jangan bawa semua barang itu, tukerin dulu uang. Sampai tempat, baru kamu belanjakan uang itu. Jadi yang dipersembahkan natura, ya, sumber hasil bumi itu. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang lazim. Jadi bahwa itu gunanya untuk digunakan untuk makan, untuk minum, untuk kebutuhan pokok. Jadi bukan untuk akumulasi kapital, ya, bukan untuk akumulasi harta. Nah, praktek jual beli ini yang kemudian hari kita lihat ketika Tuhan Yesus marah kepada pedagang-pedagang di Bait Allah. Latar belakangnya tuh di sini, saudara-saudara, ya. Bagaimana orang udah jauh-jauh mau bawa persembahan buat Tuhan, mereka bawa uang, mereka mau belanja. Para pedagang-pedagang di Bait Allah inilah yang menukarkan. Jadi mereka belanjanya di pedagang-pedagang. Nah, rupanya ada banyak kong kali kong antara orang Lewi dan imam yang bekerja di Bait Allah dengan para pedagang nih, supaya ibaratnya kalau mereka bawa hewan korban, lalu kata si orang Bait Allahnya, orang dalam Bait Allah bilang, oh nih hewannya nggak tahir nih, nggak ini masih ada cacatnya, masih bercela, nggak cocok buat persembahan. Kalau mau yang bagus buat persembahan, belinya di toko sebelah sana tuh, ya. Jadi rupanya udah ada kerjasama. Ini yang buat Tuhan murka dengan praktek-praktek begini. Ketika peribadahan berselingkuh dengan bisnis. Dan ini yang mungkin juga harus kita hati-hati ketika kita menjadi gereja, apalagi ketika bicara tentang bisnis rohani yang mungkin marak zaman sekarang ini. Jadi kita lihat, hati-hati dengan cinta akan uang ini. Karena persembahan persepuluhan pun sekali lagi pada esensinya bukanlah tentang uangnya, ya, tapi untuk kebutuhan hidup dan bagaimana itu bisa memberkati orang-orang. Nah, ada satu pertanyaan lain yang seringkali juga muncul, jadi tadi pemahaman kelima, ya, bahwa pada dasarnya uang itu bukanlah esensi dari persepuluhan. Justru opsi untuk menukarkan dengan uang ada karena
alasan kepraktisan. Poin keenam, dan ini terkait dengan pertanyaan yang orang sering bilang begini, persepuluhan itu boleh nggak kalau dialokasikan atau ditujukan untuk orang susah, orang miskin, untuk bakti sosial, untuk charity, untuk beasiswa. Boleh nggak kayak gitu? Ada yang bilang, oh nggak bisa. Persepuluhan itu harus lewat gereja, harus masuk ke gereja, dan untuk pelayanan gereja. Oke, tapi coba kita lihat. Di dalam Ulangan 26. Dalam Ulangan 26, ayat 12-13. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau berikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata, sorry, saya salah baca nih, saya ketukar nih. Saya mau baca ulang ya, Bapak Ibu. Itu nanti poin selanjutnya. Catatan saya kelewat tadi. Saya mau baca Ulangan 14. Ya. Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotakmu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Kita melihat dalam Ulangan 14 ini, justru dalam setiap tahun yang ketiga, jadi ada siklus tahun Sabat tadi kita bilang ya, 7 tahun, satu cycle itu, satu siklus itu. Tahun ketiga dan tahun keenam itu menjadi tahun persembahan persepuluhan bagi fakir miskin. Orang bilang itu poor tithe atau pauper tithing bahasa Inggrisnya. Maksudnya adalah, jadi setiap 3 tahun, di tahun ketiga dan tahun keenam dalam siklus tahun Sabat, hasil persembahan persepuluhan itu ditaruh di lumbung kota. Ya. Jadi natura-natura itu ditaruhnya di lumbung kota. Dan dari lumbung itu orang Lewi dan, nah ini dia, orang asing, anak yatim, janda, budak, orang-orang marginal itu datang, makan, dan menjadi kenyang. Ada dimensi sosial di sana. Jadi bukan dimasukkan ke kas rumah ibadah, tetapi justru di lumbung kota. Persembahan persepuluhan itu dibawa ke sana. Jadi di sini dari lumbung kota itulah orang Lewi dan kaum-kaum marginal bisa makan dan bisa kenyang. Support system, berbagi hasil. Nah, saya lanjutkan baca yang tadi. Itu poin ke-6, bahwa persepuluhan ditaruh di lumbung kota justru untuk makan orang Lewi dan orang marginal. Dan poin yang ketujuhnya, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun tadi, tahun yang membawa persembahan persepuluhan ditaruh di lumbung kota, engkau sudah lakukan semua itu, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Ini variasi dari Ulangan 14 yang tadi kita baca. Jadi dalam Ulangan 26 ayat 12-13 yang baru saja kita baca, kita melihat variasi yang berbeda. Kalau sebelumnya di tahun ketiga dan tahun keenam itu mereka bisa bawa persembahan persepuluhan dan taruh di lumbung kota,
ada cara lain. Barangkali karena lumbung kota terlalu jauh, sehingga mereka tidak praktis untuk membawanya. Mereka bisa bagikan itu dari tempat mereka. Mereka bisa bagikan kepada orang Lewi, kepada orang asing, orang yatim, para janda, orang-orang marginal, supaya mereka makan dan kenyang. Tapi sesudah itu, mereka datang menghadap Allah dan melaporkan, sudah kuberikan tanggung jawab itu. Ya. Jadi kita lihat, esensinya bukannya benda persepuluhannya itu yang ditaruh dulu, dipindah, tetapi bahwa itu sudah menjadi berkat, itu sudah terbagi, sudah diserahkan kepada mereka yang membutuhkan. Itu yang kemudian dideklarasikan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan ini. Ini kupisahkan dari rumahku, maksudnya sama sekali nggak ada kunikmati ya untuk rumahku, untuk keluargaku. Ini murni sudah kuserahkan, khususkan untuk orang Lewi dan orang-orang miskin. Jadi kita sudah melihat 7 poin pemahaman tentang persepuluhan. Mudah-mudahan sahabat YKB tidak mabok dengan begitu banyak poin yang penjelasan ini, bacaan yang juga banyak. Itu sebabnya saya mau mengulik supaya kita nggak sekedar bertumpu pada Maleakhi 3 ayat 10 terus ketika bicara tentang persepuluhan. Ya. Karena pada dasarnya kita melihat pertama-tama, saya ulang sedikit poin demi poin. Pertama-tama, persepuluhan adalah kewajiban iman kepada Tuhan. Dari semua berkat yang Tuhan sudah berikan, di situ ada hak Tuhan di dalamnya. Dan itu lalu Tuhan khususkan menjadi hak pusaka kaum Lewi. Karena mereka nggak dapat tanah pusaka, maka persepuluhan, 10% hasil semua saudara-saudaranya itu ditujukan untuk menopang kehidupan mereka. Poin ketiga, persepuluhan itu satu dan begitu banyak ragam ekspresi ungkapan syukur persembahan kepada Tuhan, dan umumnya dalam bentuk natura. Keempat, persepuluhan itu bukan sesuatu untuk kita gunakan di tempat kita sendiri ya, atau untuk kita nikmati sendiri, tetapi harus dinikmati menjadi manfaat bersama. Dia boleh ditukar dengan uang karena untuk alasan kepraktisan agar tapi kemudian uang itu dibelanjakan kembali menjadi natura untuk dinikmati bersama. Jadi uang bukanlah yang paling pokok dalam memberi persepuluhan itu. Yang keenam, diingatkan bahwa persepuluhan itu juga harus memberkati orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana persepuluhan itu ditaruh di tahun ketiga dan tahun keenam di lumbung kota, agar boleh diambil oleh orang-orang miskin dan kaum Lewi. Yang ketujuh, kalau Anda nggak bisa bawa ke lumbung kota, Anda bisa bagikan itu di tempat Anda. Tapi lalu Anda deklarasikan itu di hadapan Tuhan. Anda bawa persembahan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah kuduskan, aku sudah khususkan untuk memberkati mereka yang membutuhkan ini. Nah, ini 7 poin pemahaman yang mau mengingatkan kita bahwa konsep persepuluhan Tuhan berikan kepada masyarakat Israel yang mekanisme kerjanya hidup dalam satu sistem yang khusus. Jadi kalau kita mau terapkan persepuluhan sekarang, kita juga harus sadari apakah kita memenuhi syarat mengikuti prinsip-prinsip ini. Jadi bukan cuma persepuluhannya, tapi prinsip besarnya, dasarnya kita nggak pahami. Oke Pak Roy, jadi ketika kita berusaha atau belajar untuk memahami mengenai persepuluhan, maka kita tidak hanya menggunakan Maleakhi 3 ayat 10. Ketujuh poin yang Pak Roy tadi ulas satu persatu itu patut dipertimbangkan, dipelajari, dan khususnya dalam ngulik Alkitab episode ini, supaya kemudian memberikan persembahan itu dilakukan dengan sukacita. Oke Pak, setelah menyampaikan 7 pemahaman itu, apakah ada hal khusus lagi yang akan mendorong para sahabat YKB untuk dapat memberikan persepuluhan dan melihatnya sebagai, wow, ini saya sedang berbagi berkat loh, bukan sedang membagikan sesuatu yang sebenarnya berat gitu. Gimana Pak pesannya pada para sahabat YKB?
Ya, saya mau kutip dari Injil Matius. Kali ini, kalau tadi bicara perjanjian lama, saya mau bilang ucapan Tuhan Yesus sendiri. Matius 23, ayat 23, Tuhan Yesus justru berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan." Kita mau diingatkan, semua aturan-aturan yang kita pelajari tadi, bukan hanya persepuluhan, tapi juga tentang memungut, tentang memetik buah, tentang tahun Sabat, tentang tahun Yobel. Semua ini konsep berbagi hasil yang Tuhan berikan kepada masyarakat Israel sebagai ekspresi atau pengejawantahan dari keadilan Allah, dari belas kasih Allah, dari kesetiaan Allah. Jadi ini yang menjadi pokok penting yang ada di balik persepuluhan itu, yang harus kita pahami ketika kita membawa persembahan apapun, bukan hanya persepuluhan. Ada dimensi Allah ingin menyatakan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan kepada umatnya. Jadi kalau saya boleh merecap intisari pembahasan kita, pertama-tama kita sedang diingatkan bahwa semua berkat adalah dari Tuhan. Seperti umat Israel, kamu adalah budak. Kita nggak punya apa-apa, nol. Semua yang kita terima adalah dari Tuhan. Sehingga hak kepemilikan kita atas berkat dari Tuhan itu nggak mutlak. Bukan 100% mutlak punya kita. Kita boleh bilang, ini saya yang usaha, ini saya yang kerjain, saya yang banting tulang. Tapi dalam ulangan kita diingatkan kan, kalau kamu udah mendiami rumah yang bagus dan lain sebagainya, janganlah kamu katakan tanganku dan keringatku yang membuat ini semua. Tapi Tuhan yang telah memberikan ini kepada kita. Oleh karena itu, ada tanggung jawab untuk berbagi. Itulah kewajiban ibadah. Karena Tuhan sudah lebih dulu berbagi kepada Anda. Berkat Anda adalah apa yang Tuhan sudah berikan. Maka Anda juga terpanggil untuk memberi. Memberi kepada sesama. Persepuluhan, tahun Sabat, berbagi panen. Semua ini cara yang Tuhan ajarkan kepada masyarakat Israel. Supaya mereka ingat untuk berbagi kepada rumah Tuhan, kepada ibadah. Dan juga kepada sesama yang membutuhkan. Baik Pak Roy, terima kasih untuk penjelasan ulasan mengenai persepuluhan yang diberikan dalam Ngulik Alkitab episode ini. Saya sendiri diingatkan akan banyak hal. Pada bagian terakhir juga Pak Roy mengingatkan bahwa persepuluhan ini terkait erat dengan keadilan dan belas kasihan. Jadi tujuannya adalah di sana juga bahwa kita sedang memberikan persepuluhan, berarti kita sedang mengejawantakan, mewujud nyatakan keadilan dan belas kasihan. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi narasumber di Ngulik Alkitab. Para sahabat YKB GKI, ada beberapa hal yang mau saya ingatkan kembali dari apa yang sudah kita pelajari disampaikan oleh Pak Pendeta Roy pada Ngulik Alkitab kali ini. Pertama, bahwa tujuan kita dalam episode kali ini khususnya berbicara mengenai persepuluhan adalah supaya kita memiliki pemahaman yang benar dan utuh mengenai persepuluhan itu. Mengapa ia diperintahkan untuk dilakukan? Untuk maksud dan tujuan apa? Tadi sudah diuraikan satu persatu, diulas satu persatu dengan baik oleh Pak Roy. Bukan demi persembahan itu sendiri, bukan untuk menggalang persembahan. Berkali-kali Pak Roy menekankan bahwa ini bukan supaya dikumpulkan, dikapitalisasi di dalam rumah ibadah begitu. Persepuluhan adalah perintah Tuhan. Tentu kita juga perlu memahami ini bahwa perintah Tuhan memberikan persepuluhan ini bukan untuk membebani kita, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa kita ini sebetulnya sudah diberkati begitu luar biasa oleh Tuhan. Kalau istilahnya Pak Roy tadi dari 0, kemudian kita dapat 10, Tuhan mengingatkan kita bahwa 1/10 persepuluhan bukan perpuluhan, kita bagikan pada orang lain, tidak dinikmati sendiri.
dan tidak melulu mengumpulkan berkat itu untuk dinikmati sendiri, tapi mau berbagi pada orang lain. Kedua, dari penjelasan ini kita diingatkan juga bahwa kita sudah diberkati, maka di situ ada tanggung jawab. Di dalam berkat, di dalam anugerah yang kita terima dari Tuhan, ada tanggung jawab juga yang melekat di sana. Kita diberkati dan kita kemudian diperintahkan untuk berbagi, memperhatikan orang lain. Dengan cara demikian kita turut dalam misi Allah merawat, memelihara kehidupan. Ketiga, berbagi itu adalah bersyukur. Kita membagikan apa yang kita terima dari Tuhan. Karena kita bersyukur kita sudah menerima banyak dari Tuhan, kita rayakan pemberian itu dengan memberikan pada sesama. Tadi kita boleh datang dalam rumah Tuhan, berbagi, makan bersama, minum bersama. Dan ini juga terkandung unsur bahwa ketika kita berbagi dan bersyukur, ini sekaligus pengakuan kita sebetulnya. Tadi Pak Roy sudah menyimpulkannya juga bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita terima. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki. Jadi kalau kita bagi, itu karena kita terima dan kita tidak akan kehabisan. Karena Allah kita selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Itu beberapa hal yang dapat kita pelajari dari ngulik Alkitab kali ini. Sahabat YKB GKI, terima kasih. Anda selalu setia bersama dengan kami dalam ngulik Alkitab, khususnya di episode kali ini. Doa, harapan, dan keyakinan saya, Anda semua, para sahabat, diberkati melalui program ngulik Alkitab ini. Tuntas sudah perjumpaan kita. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan juga kepada saudara, teman, kerabat, siapapun, supaya mereka pun dapat diberkati melalui program ini. Kita akan akhiri perjumpaan kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Roy. Silakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang begitu baik dan anugerah-Mu yang begitu besar. Oleh karena Engkau sajalah kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan biarlah Tuhan kami diingatkan akan panggilan-Mu agar kami boleh berbagi. Bukan sekadar menikmati apa yang Tuhan sudah berikan sebagai berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Tetapi ada hak Tuhan di dalamnya. Hak Tuhan yang harus kami tujukan dan arahkan untuk memberkati kehidupan. Bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang tak berdaya, orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan. Dan biarlah Tuhan itu menjadi kesadaran kami bersama untuk berbagi berkat sebagaimana Tuhan telah memberkati kami. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan Tuhan aktivitas kami selanjutnya dan juga di dalam materi selanjutnya dalam acara ngulik Alkitab ini. Berkati Tuhan Pendeta Mestika Hulu dan juga rekan-rekan di YKB dan juga kami semua Tuhan yang menyimaknya. Biarlah kami semakin diperkaya untuk menjadi memahami firman Tuhan dan terutama menghasilkan buah-buah nyata di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.